Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa pada program kajian Mutiara Sunnah, kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman LCMA hafizahullah. Alhamdulillah Buya telah bersama kita di studio pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kajian kita dalam pembahasan kitab Adabul Mufrad dengan tema keutamaan menanggung anak yatim. Dan kita juga mengajak pemirsa nantinya untuk berinteraktif melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Baik pemirsa, telah hadir Buya kita, Buya Faisal Abdurrahman. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Buya? Alhamdulillah sehat ya, Buya. Tema kajian kita yaitu tentang keutamaan menanggung anak yatim ya, Buya. Iya. Ya. Baik pemirsa, mari kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman. Kepada Buya kita persilakan, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat pemirsa Surau TV dimanapun berada, dengan nikmatnya pada pagi hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, kekuatan iman, petunjuknya untuk bisa beramal saleh, menegakkan syariatnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Insyaallah taala pada kesempatan ini maka kembali kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu seputar ya adab-adab ya, yaitu kitab Adab Mufrad, yang mana pada kesempatan ini insyaallah taala kita masuk kepada pembahasan seputar anak yatim. Maka bab yang kita bahas pada kesempatan ini adalah seputar keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Sesungguhnya anak yatim dalam Islam mendapatkan perhatian yang sangat mulia. Bahkan para ulama dalam kitab-kitab fikihnya banyak membahas tentang masalah ya wewenang atau anak yatim, wewenang anak yatim atau hak-hak aitam, hak-hak anak yatim. Sehingga banyak perintah-perintah dalam Al-Quran ya. Fa ammal yatim fala taqhar. Ya, adapun anak yatim jangan kamu membentaknya. Ya. Kemudian dalam surah An-Nisa juga wa atul yatama amwalahum, berikanlah anak yatim itu harta mereka, hak-hak mereka. Ya. Banyak pula hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana mulianya berbuat baik kepada anak yatim. Oleh karena itu ya, anak yatim dia sudah kehilangan tulang punggung, yaitu ayahnya. Sehingga
kebanyakan anak yatim banyak yang terlantar, banyak yang tidak terperhatikan, karena tak ada orang yang akan menanggung kehidupannya. Ya. Oleh karena itulah persoalan yatim merupakan persoalan yang sangat penting dalam agama kita. Dan bila kita lihat pula Nabi kita yang mulia ada seorang yang yatim. Sebelum beliau lahir, beliau telah tinggal oleh ayahnya. Maka wajarlah ya soal yatim ini menjadi sebuah perhatian. Ya, sekarang dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhalan fahada wajadaka ailan fa'aghna, ya, dia mendapatkan engkau dalam keadaan fakir, Allah cukupkan. Ya, dia mendapatkan engkau tanpa ada orang yang membimbing, ya, maka diberikan pembimbing. Ya, sehingga fa'amal yatim fala taqhar. Baik, misalnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu kita harus mengetahui makna yatim. Apa yang dikatakan dengan yatim? Kapan seorang dikatakan anak yatim? Al-yatim adalah al-walad alladhi mata abuhu wa huwa lam yablugh. Nah, dikatakan anak yatim adalah seorang anak yang kematian bapaknya sedangkan anak ini belum balik. Ya. Anak yatim adalah seorang anak yang kematian bapaknya sedangkan dia belum balik. Kalau dia sudah balik, maka tidak dikatakan lagi yatim. Ya. Berarti adalah batasan yatim itu adalah ketika sampai usia balik. Nah, lewat dari usia balik, maka tidak dikatakan lagi yatim. Itu batasannya. Kalau sekiranya kita tidak memberikan batasan terhadap anak yatim, kan nanti banyak orang yang akan mengaku yatim. Ya, umur 20, 30 tahun, 40 tahun karena kematian bapaknya, saya yatim juga. Ya. Aku yatim. Ya. Oleh karena itu, ya, maka perlu pembatasan, bukan umur, karena umur balik orang di suatu daerah dengan daerah lain tidak sama, berbeda. Ya, tergantung juga kondisi lingkungan, kondisi keluarga, kemudian kondisi fisik. Berbeda antara sebulan dengan sebulan. Berbeda usia balik seorang antara suatu daerah dengan daerah lain. Ya, berbeda. Tergantung ya kondisi fisiknya, tergantung kesehatannya, dan juga lingkungan yang berlaku di tempat tersebut. Nah, anak yatim mereka sering kehilangan bapak. Mereka tidak ada orang yang menanggung hidupnya. Mungkin ada di antara mereka menanggung hidupnya seperti ibunya yang bekerja, ibunya yang bekerja, kemudian menghasilkan uang, atau ada peninggalan dari orang tuanya. Oke lah kalau sekiranya orang tuanya ada peninggalannya, ya, ada pensiunnya. Tapi kalau tidak orang yang tidak ada peninggalan dan pensiunnya, bagaimana? Siapa yang akan menanggung kehidupannya? Kalau ibunya yang ada kerja, ya alhamdulillah. Kalau tidak ada pekerjaan, kalau ibu rumah tangga gimana? Nah, hukum asalnya adalah yang bekerja itu kan bapak. Yang bekerja bukan ibu. Hukum asal bekerja itu adalah ayah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin atas wanita. Qawwamun. Ya. Laki-laki itu pemimpin atas wanita. Mari kita lihat dalam bab ini keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Ismail mengkhabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengkhabarkan kepadaku dari Thawr bin Zaid dari Abu Ghais an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armilah wal masakin kal mujahid fi sabilillah.
orang yang menghidupi para janda, ya, orang yang menghidupi para janda, wal masakin, dan orang-orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, laksana seorang mujahid fi sabilillah, as-sa'i 'alal armilah, orang yang menghidupi para janda, wal masakin, dan orang-orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti seorang mujahid pada jalan Allah. Wa kalladzi yasumun nahara, dan seperti orang yang berpuasa di siang hari, wa yaqumul laila, dan melaksanakan qiyamul lail di malam hari. Masya Allah, ini merupakan hari yang sangat agung. Sudah selayaknya jadi bahan perhatian bagi kita, jadi bahan pertimbang bagi kita. Bagaimana agama kita memberikan anjuran, memberikan motivasi untuk membantu kehidupan para janda. Kehidupan para janda. Karena banyak janda-janda yang tinggalkan mati oleh suaminya tidak punya harta. Suaminya tidak ada punya harta. Antara pula banyak anak-anak yang yatim yang tinggalkan. Siapa yang akan menanggung kehidupan mereka? Kayaknya kalau mereka tidak dapat suami, agama kita nikah. Tapi kalau tidak dapat suami gimana? Karena jodoh adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kita para janda yang tidak bisa menafkahi dirinya dan tidak bisa menafkahi anak-anaknya. Maka di sini dapat keutamaan yang besar, yaitu bahwa orang yang menghidupi para janda, ya, dan orang-orang miskin, kata Nabi kita yang mulia, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Masya Allah, mujahid fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Berarti pintu-pintu jihad itu banyak. Berjihad dengan bi amwal, jahiduna fi sabilillah bi amwal, dengan harta, wal anfus, dengan jiwa. Tetap mampu untuk berjihad langsung ke lapang medan pertempuran. Ya, berjihad melalui harta. Di antara jihad yang dianjurkan adalah menanggung hidup anak yatim, ya, menanggung hidup para janda dan orang miskin. Masya Allah masyarakat kita banyak yang mampu. Kemana harta kita gunakan? Kemana kelebihan harta kita gunakan? Untuk menumpuk-numpuk emas dan perak? Jelas. Emas dan perak itu belum tentu jadi milik kita nanti. Mungkin kita dah ngumpul-ngumpulkan emas dan perak begitu banyaknya, rupanya qadarullah, umur kita singkat, tidak jadi kita nikmati. Maka kita diberikan harta oleh Allah, jangan kita bakhil. Jangan kita pelit. Bantu orang-orang yang membutuhkan. Bantu para fakir, para miskin, bantu para janda-janda. Kau tidak mampu, intinya adalah tidak dituntut membantu itu mesti menikahinya, enggak. Tidak mampu kita untuk menikahi janda-janda, ya nafkahi dia dengan membantu biaya hidupnya. Karena menikah butuh kemampuan, bukan hanya sebatas dari segi, ya, harta saja. Butuh kepada, ya, waktu, butuh kepada perhatian, ya, butuh kepada keberadaan. Jadi di antara jalan untuk membantu janda adalah memberikan nafkah hidup mereka. Mungkin melalui az-zakat, mungkin melalui as-sadaqah, sedekah biasa, mungkin melalui tabarru'at, ya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah.
Banyak sebagian para janda ketika tidak mampu, apalagi agamanya kurang, akhirnya mereka mencari jalan-jalan yang tidak baik, jalan yang tidak benar. Hadis yang mulia ini memberikan motivasi kepada orang yang diberikan kelapangan oleh Allah, kemampuan oleh Allah dalam hal rezeki, ya, untuk menafkahi para janda-janda yang tinggal mati oleh suaminya dan anak yatim, serta mengurus mereka termasuk jihad fi sabilillah. Janda itu ada dua, janda yang ditinggal mati oleh suaminya, ada janda yang masih hidup, cerai, masih hidup suaminya. Dalam agama kita, kalau suami masih hidup, maka nafkah untuk anak-anak tetap wajib bagi suami sebagai ayahnya. Hubungan suami istri memang putus, akan tapi hubungan dengan anak tidak putus. Anak-anak yatim, karena ini bicara tentang anak yatim, tentu ada bicara tentang anak yang kematian bapak. Cerainya cerai mati, bukan cerai hidup. Kalau cerai hidup itu tidak dikatakan anak yatim. Ini Buya, ini tidak ada bapaknya lagi, ya, bapaknya tidak ada pernah mengirimkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari. Yang bekerja sekarang adalah emaknya, ibunya. Maka ini tidak dikatakan anak yatim. Lagi ayahnya masih hidup, meskipun tidak bergaul dengan ibunya lagi, ya, maka dia tidak dikatakan anak yatim. Kenapa? Karena kewajiban ayahnya itu tetap wajib menafkahi sampai dewasa. Dan sudah dewasa pun, jika ayahnya mampu, maka menjadi amalan sunnah baginya untuk membantu anak-anaknya. Artinya adalah kalau perceraian itu perceraian hidup, maka kaitannya sebagai ayah, kewajiban sebagai ayah tetap ada terhadap anaknya. Tapi kalau cerai-cerai mati bagaimana? Apa yang mau diberikan oleh ayahnya yang sudah meninggal? Kecuali dari harta yang ditinggalkan. Oke lah kalau sekiranya dia punya peninggalan harta yang cukup. Kalau tidak ada peninggalan gimana? Nah, inilah tugas kita kaum muslimin, memperhatikan kehidupan para yatim, anak-anak yatim, ya, yang tinggal mati oleh ayahnya. Maka di sini diibaratkan mereka orang yang membantu kehidupan anak-anak yatim, kehidupan para janda dan orang-orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang berjihad di jalan Allah. Jihad telah kita jelaskan, ada jihad bil amwal, jihad dengan harta, ada bil anfus dengan jiwa. Jihad dengan harta, curahkan segenap hartanya untuk memberikan nafkah, untuk dakwah, kelancaran personal dakwah. Jihad dengan jiwa, langsung terjun turun tangan untuk melaksanakan hal tersebut. Oleh karena itu, jihad yang mana kita mampu? Mampu kita dua-duanya, alhamdulillah. Kalau nak mampu kita hanya dengan harta, maka bantulah. Bantulah dengan harta. Ma anfaqtum min syai' fa inna Allah yukhlifu. Apa yang kamu infakkan dari sesuatu, Allah akan menggantinya. In tuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Jika engkau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan pinjaman tadi. Maka jangan kita merasa berat untuk berinfak. Jangan kita merasa berat untuk membantu. Jika kita diberikan kelonggaran, kelapangan, infakkanlah harta kita. Insya Allah, dengan kita menginfakkan harta itu, Allah akan bertambah harta kita. Allah akan lipat gandakan pahala kita. Jangan bakhil.
Maka kita katakan jangan sampai nanti harta yang kita cari, ya, pagi dan petang, siang dan malam, rupanya bukan kita yang menikmatinya. Kita nak pernah infakkan, nak pernah sedekahkan, nak pernah membantu para janda. Silakan iman harta tadi, kemudian jangan lupa menginfakkan harta yang kita cari tadi. Jangan sampai harta yang kita tumpuk-tumpuk tadi kita tidak menafkahkan dan yang menikmati orang lain atau keturunan kita. Idza matal insan in qata'a amalu illa min thalas. Jika mati manusia putus seluruh amal itu 3 perkara. Waladin salihin, anak sedekah jariah. Dia sedekah untuk masjid, dampak untuk masjid lalu dipakai terus masjid tadi, mengalir pahalanya. Untuk pesantren juga demikian. Ilmu yang bermanfaat, doa anak yang saleh. Kalau kita telah membentuk anak menjadi anak saleh dan akhirnya Allah berikan jalan untuk kesalehan, lalu dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya, mendoakan orang tuanya, insyaallah doanya makbul, insyaallah. Doanya akan terima oleh Allah insyaallah. Demikian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran penting yang diambil dari hadis tadi, memberi nafkah kepada para janda yang tinggal mati suaminya dan anak yatim serta mengurusi mereka termasuk jihad fisabilillah. Kemudian anjuran agar memberi jalan keluar atas sebagai penderitaan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan, ya. Bagaimana mencarikan jalan keluar terhadap penderitaan orang-orang miskin? Artinya adalah kepedulian sosial kita perlu kita tingkatkan. Jangan kita makan kenyang, tetangga kita kelaparan. Jangan kita makan kenyang, saudara kita, kerabat kita kelaparan. Seorang muslim diibaratkan Nabi kal jasadil wahid, laksana satu tubuh. Jika sakit salah satu anggota tubuh, maka anggota tubuh lain akan merasakan sakit, akan merasakan demam. Ya. Mungkinlah kita sebagai seorang muslim tadi. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Bersaudara. Saudara dia ada imanun. Saudara seiman. Bukan saudara sedara. Saudara seiman. Berikutnya masuk kita kepada hadis yang ke-78, keutamaan orang yang menanggung anak yatimnya sendirinya. Keutamaan orang yang menanggung anak yatim, yang tadi mungkin anak yatim orang lain, ini anak yatimnya sendiri. Abu Yaman mengkhabarkan kepada kami, ia berkata, Su'aib mengkhabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, Abdullah bin Abi Bakar mengkhabarkan kepadaku bahwa Urwah bin Az-Zubair mengkabarinya, anna Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Aisyah, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, ia pernah berkata, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani laha, datang kepadaku seorang perempuan, ya, imra'atun ma'aha, bersamanya ada 2 anak perempuan, anaknya. Fasa'alatni, lalu dia bertanya kepadaku, kepada Aisyah, dia meminta kepadaku suatu mungkin makanan, falam tajid indi, maka tidak ia mendapatkan di sisiku. Maksud ketika itu aku tidak membuat makanan, illa tamratan wahidah, kecuali 1 butir korma. Masya Allah, butir korma ini yang bisa diberikan, ya. Betapa juga miskinnya Nabi dan istrinya. Fa'ataituha, lalu aku berikanlah dia kurma tadi. Fa'ataituha faqasamatha baina ibnataiha, lalu dia membagi antara dua anaknya tadi. Dibagi antara 2 anaknya tadi kurma, 1 butir kurma tadi. Thumma qamat fa kharajat, kemudian ia berdiri lalu dia keluar. Karena tidak lagi sanggup dia di dalam, dia keluar. Fa kharajat, maka lalu dia keluar.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fahadastuhu, maka masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku menceritakannya. Faqasamatha baina ibnataiha, ya. Pada kalau Nabi masuk, lalu aku menceritakannya, itunya Aisyah. Faqala, lalu Nabi berkata, man yali min hadhil banat syai'an, ya. Siapa mengasuh anak perempuan ini? Wa kharajat, lalu dia keluar. Pada kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam fahadastuhu wa qala man yali hadhil banat, siapa yang mengasuh anak ini, fa asana ilaihinna, lalu dia berbuat baik kepada mereka, ya. Kunna lahu sitran minan nahar, ya. Minan nar, maka dia akan mendapatkan tirai pelindung dari api neraka. Masyaallah. Dia akan mendapatkan tirai pelindung dari api neraka, bakal bahasa batinnya dia tidak terkena api neraka. Subhanallah. Nikmat. Ya. Siapa yang melakukan berbuat baik kepada para janda dan anak-anaknya, ya, kemudian berusaha untuk memperbaiki dirinya, memperbanyak kebaikan untuknya, maka dia akan mendapatkan pelindung, ya, dari api neraka. Hadis yang mulia ini terdapat pelajaran besar di dalamnya, ya. Dan penjelasan di sini tidak ada dalam penjelasan hadis nomor 89 dalam bab ibu adalah orang yang punya kasih sayang. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-75, fadilah orang yang menanggung anak yatim piatu. Yatim piatu lagi, kalau yatim piatu ada kematian ayah dan ibu. Kalau yatim saja kematian bapak. Abdullah bin Muhammad mengkhabarkan kepada kami. Ia berkata, Sufyan bin Uyainah mengkhabarkan kepada kami dari Safwan. Ia berkata, Unaisah mengkhabarkan kepada kami. Unaisah mengkhabarkan kepada kami an Ummi Sa'id binti Murrah, dari Ibu Sa'id, ya, binti Murrah al-Fihri, an abiha, dari bapaknya, dari ayahnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Masyaallah, saya dan orang yang mengasuh anak yatim, ya, kahataini, belum mengisyaratkan dengan jari beliau yang berdekatan ini, sana dua jari, au kahazihi min hazi, atau karena ini dan ini, hazihi min hazi. Hadis yang mulia ini terdapat pelajaran besar di dalamnya. Di antaranya adalah anjuran mengurus anak yatim dan hartanya. Anjuran untuk mengurus anak yatim dan hartanya. Anak yatim tidak mampu dia mengurus harta sendiri. Hartanya itu akan hilang lagi. Mungkin akan diambil orang jika sekiranya wali yatim tidak mengurus hartanya tadi. Ketika orang tua yatim ini meninggalkan harta, kalau sudah dewasa serahkan kepada anak yatim tadi. Bukan kita yang makan. Kan kita sampai makan harta anak yatim. Tak halal bagi kita. Ya. Adanya isyarat bahwa derajat antara Nabi dan pengurus anak yatim sejauh jarak dari jari telunjuk dan jari tengah. Ini katakan dalam hadis tadi. Adanya isyarat bahwa derajat Nabi dan pengurus anak yatim sejauh jari telunjuk dan jari tengah. Dekat sekali. Telunjuk dan tengah. Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW sangat perhatian terhadap anak yatim. Kemudian Ibnu Battal mengatakan, orang yang mendengar hadis ini sudah sepantasnya mengamalkannya, ya, agar menjadi teman Nabi di akhirat kelak di surga.
tidak ada kedudukan di akhirat yang lebih baik dari kedudukan itu, yaitu memberikan anak yatim nafkah untuk kehidupan mereka. Pesan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melihat program-program yatim banyak. Maka di antaranya ada apa yang dilakukan oleh kita juga melakukan program untuk anak yatim, beasiswa untuk anak yatim, bantuan untuk anak yatim. Ya. Sudah ada beberapa orang anak yatim yang kita bantu di Darul Iman Faduli. Ya. Melihat mereka ini butuh untuk diperhatikan. Oke lah kalau sekiranya dia punya saudara famili yang kaya atau peninggalan orang tuanya banyak, tapi itu kan jarang. Atau ibunya diberikan orang yang berkecukupan, itu jarang. Yang jadi patokan kita adalah orang anak yatim, dia tidak ada yang menanggung. Ini hukum asalnya. Maka dari itu kita tanamkan kepedulian kepada anak-anak yatim, pada para janda-janda yatim. Mungkin kita berikan kepada ibunya, ibunya akan berikan kepada anaknya. Maka ganjaran besar yaitu mendapat pujian orang yang bersama anak yatim, punya peduli terhadap anak yatim. Dikatakan oleh Nabi, mereka ini ada seperti haten, dua jari yang saling berdekatan, jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian Ibnu Battal berkata, orang yang mendengar hadis ini sudah sepantasnya mengamalkannya. Kalau kita ada dengan hadis ini, kita amalkan. Agar menjadi teman Nabi di surga, tidak ada kedudukan di akhirat yang lebih baik dari kedudukan itu. Kedudukan yang paling tinggi adalah surga, jannah. Senikmat apapun sekarang ini yang kita rasakan, senikmat apapun yang sekarang ini yang kita dapatkan, belum apa-apa dengan nikmatnya al-jannah, surga. Ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'an, wala khatar ala qalbil bashar. Itu yang sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata kita nikmatnya. Sesuatu yang belum pernah oleh telinga kita mendengarkan kenikmatan surga. Oleh lisan kita, oleh hati kita. Berarti apa? Kenikmatan surga itu tidak bisa kita bayangkan. Masya Allah. Ni'mah fawqa ni'mah. Nikmat di atas kenikmatan. Banyak gambar-gambaran yang diberikan Nabi SAW tentang kenikmatan surga. Atau ya, bagaimana sungainya. Banyak gambaran. Akan tetapi dalam hal ini, ya, kenikmatan-kenikmatan dunia itu masih sedikit dibandingkan dengan kenikmatan surga. Jangan sampai kita disebabkan karena kita meraih kenikmatan dunia, kenikmatan surga kita abaikan. Jangan demikian. Rugilah kehidupan kita. Rugilah kehidupan kita. Wallahu a'lam bissawab. Allahu khair atas penyampaian kajian kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita membuka sesi interaktif bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Ya, berikutnya kita bacakan pertanyaan dari pesan singkat nih Bu ya. Pertanyaan dari hamba Allah nih Bu ya. Assalamualaikum Bu ya, saya mau bertanya Bu ya, gimana solusinya kalau istri tidak mau belajar agama Bu ya? Istri tidak mau belajar agama, ya. Di antara kewajiban suami adalah membimbing istrinya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita hidup berkeluarga bukan hanya sebatas menikah saja. Bukan hanya sebatas di atas ranjang kenikmatan yang saat. Bukan hanya untuk memperoleh anak. Kalau punya anak, hewan juga punya beranak. Ya. Tapi kehidupan kita membawa anak istri kita ke dalam al-jannah, dalam surga, agar kita sama-sama masuk surga nanti.
Qu anfusakum wa ahlikum nar. Di antara jalan itu adalah kita ajak istri kita, anak kita untuk belajar agama. Bawa ke pengajian. Kalau kita tidak bisa mengajar karena kemampuan kita terbatas, bawa dia pengajian. Bawa ke majelis ilmu. Ya. Nggak mau diajak, nasihati. Atau datangkan ustaz. Kalau sekarang ini untuk belajar itu mudah. Kita punya HP juga bisa kita mengakses kajian-kajian. Tapi itu kan hanya wasilah. Jangan kita berpatokan hanya untuk belajar melalui HP. Datang ke majelis ilmu. Itulah dia majelis ilmu tadi. Majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, melainkan Allah akan datangkan sakinah, ketenangan, ketentraman. Kalau seorang istri tidak mau untuk diajak belajar agama, ya tidak akan bakalan bahtera rumah tangga ini akan kita bawa ke surga. Akan celakalah kita. Bahkan peran ibu dalam mendidik anak sangat besar dibandingkan dengan peran bapak. Nah, ibulah yang sering ada di rumah. Peran istri sangat besar. Dia sering ada di rumah. Kita sebagai laki-laki cari nafkah. Ya. Oleh karena pesan saya kepada kaum ibu, para istri, tambah ilmu. Tambah terus ilmu, belajar agama. Perbaiki adab kita pada istri, kepada suami, kepada anak kita. Suami juga demikian. Ya. Jadi bawalah dia, kemudian ajak dia untuk menuntut ilmu, kemudian sabar dalam menghadapinya. Ya, wasiatkan baik-baik istri tadi, sebagai suami kita jangan kita mudah marah kepadanya. Dengan lemah lembut kita mengajaknya. Ya. Karena untuk mengajak keluarga butuh juga dengan teknik dan caranya. Dengan bahasa-bahasa yang menyenangkan hati istri. Maka kita sebagai seorang suami juga harus pandai dalam mengajak istrinya. Ayo kita ke surga, sayang. Mau sama Uda ke surga? Bukan sama ayah, suami bukan ayah. Ya, bukan sama abi. Tapi sama abi fulan boleh. Ajak dia. Arahkan dia dengan penuh kesabaran sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Kalau tidak mau, ya sang istri diajak belajar agama, tidak akan bakal kita bisa untuk menjalankan bahtera rumah tangga dengan baik. Karena ilmunya tidak ada. Bagaimana dia akan mendidik anak nantinya? Ya, lakukan itu terlebih dahulu. Bukan mencerainya. Lakukan pendidikan, bimbing. Sekali, 2 kali, 3 kali, sabar dulu. Jika memang telah diadakan, dibimbing sekian lama, tidak juga, ya sudah. Mungkin rumah tangga tidak akan bisa terwujud dengan baik. Selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Addibuhum wa alimuhum. Didiklah mereka, ajari mereka, itu maknanya. Didik mereka dengan din, dengan agama yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Iya, taib, syukron jazakallahu khair Bu ya atas jawabannya. Satu pertanyaan terakhir Bu ya dari WA nih Bu ya, pertanyaan dari hamba Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Semoga Allah Ta'ala merahmati Buya dan kita semua Bu ya. Ini pertanyaannya, ada seorang laki-laki mempunyai saudara laki-laki yang meninggal Bu ya. Kemudian anak-anak menjadi tanggung jawab saya atau jadi tanggung jawab anaknya yang sudah balik Bu ya. Ya, seperti sudah ada penelpon, mungkin kita angkat dulu penelpon yang masuk, silakan. Ya. Halo, silakan. Ya, dari siapa, di mana Ibu? Ini saya dari Jambi. Ya, dari Jambi ya Bu ya? Dari Ibu. Ya, silakan pertanyaannya Ibu. Ini tentang masalah apa bisa? Kurang jelas. Ya, kurang jelas pertanyaannya Ibu, bisa diulangi lagi? Ini pertanyaannya tentang bebas
berbakti kepada orang tua. Ya, tentang berbakti kepada orang tua. Iya. Ya. Jadi begini keadaannya itu, saya cerita dulu. Jadi beberapa bulan lalu ibu saya meninggal, Pak. Halo? Ya, 1 tahun yang lalu. Beberapa bulan yang lalu ibu saya meninggal. Ya. Jadi alhamdulillah saya bersama suami itu kami merawat ibu. Karena ibu saya itu sakit sejak sekitaran 8 atau 9 tahun yang selama 8 atau 9 tahun itu beliau sakit. Kemudian kondisinya itu ya sakit Alzheimer namanya itu, paling menurun keadaannya, gitu kan, terus menurun sampai akhirnya beliau meninggal beberapa bulan yang lalu. Nah, semenjak 7 atau 8 tahun lalu itu juga ayah saya itu sudah menikah lagi gitu kan, Pak. Halo? Iya. Iya. Ya. Ya, silakan. Jadi ya apa namanya itu ya salah satu alasan kenapa itu saya sakit itu karena ayah saya itu menikah kembali gitu, Pak. Jadi sekarang ini kan yang ada sekarang ini tinggal ayah saya. Saya tuh sudah belajar agama, tahu ya bahwa saya selaku anak itu tetap harus berbakti meskipun ada rasa kesal mungkin karena kisah masa lalu. Tapi kalau misalnya saya mau misalnya ingin saya berbakti kepada ayah saya itu jadi teringat apa mama kayak gitu kan, jadi rasa sedih misalnya mau ngajak papa pergi keluar gitu kan, tapi nanti dianya bawa istrinya yang baru, saya itu jadi ingat sama ibu, jadi jauh apa yang bisa saya lakukan untuk berbakti kepada ayah saya kayak gitu. Yeah. Karena terkadang masih teringat yang masa lalu yang membuat saya itu sedih gitu. Iya. Ya, itu saja Ibu pertanyaannya. Iya. Makasih, Pak. Jazakillahu khair. Barakallahu fiik. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan dari Ibu di Jambi tadi, Bu ya. Iya. Beliau beberapa bulan yang lalu ibu beliau meninggal karena penyakit Alzheimer nih, Bu ya. Dan beliau dengan suami telah merawat sekitar 7 sampai 8 tahun. Kemudian sebelum ibu meninggal, ayah sudah menikah lagi, Bu ya. Jadi beliau harus berbakti kepada ayah. Ketika beliau berbakti kepada ayah, jadi teringat trauma kenapa ayah menikah lagi gitu, Bu ya. Nah, terkadang ketika ayah dibawa keluar oleh ibu tadi, oleh anak tadi, kadang ayah membawa istri nih, Bu ya. Jadi bagaimana cara berbakti kepada ayah dengan tidak mengingat masa lalu, Bu ya. Ya. Ya, jazakallahu khair. Ibu yang bertanya ini ya dari Jambi, ya, kewajiban kita sebagai seorang anak ya tetap berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun ayah kita sudah punya istri, ya, maka kita sebagai seorang anak tetap berbakti kepada ayah kita. Mungkin kita mengingat masa lalunya yang tidak baik, ya. Mungkin dia meninggalkan ibunya anak. Yeah. Ya. Secara kejiwaan memang kita sebagai anak ya, masa kurang enak terhadap ayah. Akan tetapi kezaliman ayah tadi terhadap ibu itu adalah dosa yang akan menjadi tanggung jawabnya nanti di akhirat. Maka kita sebagai anak ya dalam hal kaitannya kita berbuat baik tetap kita lakukan berbuat baik kepada ayah. Ibu telah mati, maka yang hidup inilah. Trauma masa lalu itu kita hilangkan, kita lupakan, jadikan itu amal soleh kita, ibadah kita, jangan kita kenang-kenang, jangan kita ingat-ingat. Kadang-kadang dengan mengingat itu kita akhirnya setan akan memberikan was-was kepada kita. Nak usahlah berbaik pada ayah. Kenapa ayah telah menantarkan ibu? Ya. Dosa yang ia lakukan kepada ibu jelas itu nanti dia akan ditanya di akhirat. Akan menjadi tanggung jawab dia. Akan tapi kita sebagai anak ya. Karena dia hubungan kita anak dengan ayah tidak akan putus. Adapun suami istri putus dengan apa? Dengan kematian, dengan perceraian. Ya. Cerai mati, cerai hidup. Antara kita dengan ayah akan putus. Ya. Maka dalam hal ini tahanlah beban tadi, sabar.
sebagai anak kita sabar. Kita doakan ayah kita. Dan juga istrinya sekarang adalah sama dengan ibu kita, namun tidak, artinya adalah tetap kita hargai karena dia istri ayah kita. Tetap kita hargai sambil berdoa kepada Allah agar Allah ampun dosa ibu dan dosa ayah, dan Allah berikan ayah hidayah, petunjuk untuk bisa juga dekat dengan anak-anaknya. Jadi jangan kita mengikuti perasaan kita berlama-lama, mengenang masa lalu yang membuat kita ini tidak enak dengan ayah. Jadikan apa yang masa lalu itu kita telah berbuat kepada orang tua kita, amal soleh kita, ibadah kita, ataupun kepada ayah, ya kita relakan itu, ya, agar kita ikhlas dalam beramal. Kadang-kadang dengan persoalan tadi hilang keikhlasan kita kalau kita mengingat-ingat. Dalam Islam tidak demikian. Apa yang telah kita lakukan, ikhlaskan. Kesalahan orang tadi itu dia yang bertanggung jawab di akhirat, kesalahan ayahnya ketika dia menantarkan ayahnya. Namun kewajiban kita berbuat baik pada ayah tetap berlanjut sampai akhir hayatnya, dan bahkan sampai telah meninggal pun kita tetap wajib berbuat baik pada kedua orang tua kita dengan mendoakannya, mengistighfarkannya, ya, melaksanakan wasiatnya, kemudian menghubungi kerabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Jazakallahu khair Bu atas jawabannya. Pertanyaan terakhir tadi dari WA nih Bu ya. Ada seorang laki-laki mempunyai saudara laki-laki yang meninggal Bu ya. Kemudian anak-anak menjadi tanggung jawab saya atau jadi tanggung jawab anaknya yang sudah balik nih Bu ya. Apa syarat anak laki-laki jadi penanggung jawab nafkah ibu dan saudara-saudaranya Bu ya? Gimana? Ada seorang laki-laki mempunyai saudara laki-laki yang meninggal Bu ya. Kemudian anak-anak menjadi tanggung jawab saya atau jadi tanggung jawab anaknya yang sudah balik ya. Pertanyaannya, apa syarat dari anak laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah ibu dan saudara-saudaranya Bu ya? Kalau sekiranya laki-laki ini adalah anak yang tertua, kemudian dia mampu untuk membantu orang tuanya, membantu saudaranya, ya, maka dia menduduki posisi ayah, ya. Jadi seorang anak yang ditinggal oleh orang tuanya, oleh ayahnya, meninggalkan saudara-saudara, ya, syaratnya apa? Dia membantu, ya, kemampuannya, kemudian ada rasa tanggung jawabnya, ya. Memang dalam hal ini dia tidak dibebankan pada asalnya, akan tetapi karena dia mungkin anak laki-laki, anak pertama, ya, maka dia punya perhatian dalam hal ini. Dia menduduki posisi ayah. Pengguna juga anak pertama perempuan, kemudian meninggal ibunya, maka anak yang pertama ini hampir sama dengan ibunya, tapi bukan ibu, ya. Kedudukannya dalam hal membimbing, mengarahkan. Nah, jika dia diberikan kelapangan, dia tentu berusaha untuk membantu adik-adiknya sesuai dengan kadar kemampuannya. Wallahu alam bishawab. Ya, taib. Syukran jazakallahu khair bi atas jawabannya. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup ke pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini, kita minta kesimpulan kajian kita kepada Buya. Kita persilakan Buya. Sebagai kesimpulan adalah bahwasanya misalnya dirahmati Allah, dalam kaitannya kita menanggung anak yatim, ya, ini merupakan jalan untuk amal saleh kita, di mana agama kita memuliakan, menghormati anak yatim, ya, kemudian para janda sekalian. Maka membantu mereka tidak mesti seorang menikahinya jika dia memang diberikan kemampuan dan memang butuh untuk menikah. Ya, kemudian ada janda yang mungkin siap juga dan juga layak, maka mungkin dia menikah dengannya. Jika tidak, maka dia berikan nafkah, dia bantu, ya,
sesuai dengan kadar kemampuannya. Dan ini pahalanya seperti mujahid fi sabilillah, orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang berjuang di jalan Allah. Kemudian juga bagaimana Islam memperhatikan anak yatim, ya, tidak ditelantarkan, mereka dibina, diarahkan dengan baik, dididik agamanya, ya, sehingga menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Didiklah anak yatim tadi dengan penuh kasih sayang oleh para wali yatim atau ibunya, ya, dan jangan kita telantarkan mereka. Motivasi hendaklah orang-orang yang mendengar kajian kita pada hari ini, ketika melihat keluarga sendiri ada yang yatim, kemudian ada yang janda, bantulah mereka. Mungkin juga kalau tidak ada di kalangan keluarga, tentu orang lain. Peluang bagi kita untuk beramal saleh hanya ketika hidup di dunia. Ingat bahwa harta yang kita kumpulkan belum tentu itu jadi milik kita. Tapi kalau ingin jadi milik kita, harta tersebut infakkan, wakafkan, belanjakan, ya. Wallahu alam bissawab. Ya, baik, syukran jazakallahu khair ya yang telah hadir di studio dan juga menyampaikan kajian. Jazakallahu khair wa barakallahu fik. Jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi berinteraktif bersama kita di studio melalui telepon, WA dan juga SMS, dan kita mohon maaf tidak semua penanya dapat kita angkat satu persatu karena keterbatasan waktu. Terima kasih kepada kru yang bertugas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.